Gamer Zero Fans Channel. 116. Apa ini akhir hubungan kita, Geralt? Cangkir berisi air putih yang Geraldian hendak bawa untuk Miranda tiba-tiba terlepas dari pegangannya. Sial, jantungnya berdentam keras sekarang karena pertanyaan pilu itu. Sejak Geraldian tahu dirinya punya seorang putra dari Miranda, tidak pernah dia bangun tidur tanpa memikirkan bagaimana caranya menikahi Miranda. Dia ingin hubungan legal yang bisa menaungi Arai. Meskipun tidak menyaksikan tumbuh kembang putranya, Geraldian tetap seorang ayah dan dia punya jiwa kebapaan juga. Dia tidak mau Arai, darah dagingnya, hidup tanpa kejelasan status siapa ayahnya. Dia ingin menebus 7 tahun tanpa menyaksikan proses tumbuh kembang Arai dengan menyaksikan puluhan tahun Arai di dalam jangkauannya. Untuk merealisasikan mimpi itu, sudah Geraldian rencanakan sebuah pernikahan. Namun dengan kondisi masalah mereka sekarang, apa Geraldian masih pantas membayangkan pernikahan dengan Miranda? Apa Geraldian benar ketika membayangkan hidup bertiga dalam satu rumah selamanya? Geraldian ambil pecahan kaca yang tercerai-berai di dekat kakinya. Dia kumpulkan semua belingnya di telapak tangannya dan membuangnya ke tong sampah. Air yang tumpah segera Geraldian keringkan dengan lap gagang yang ada di kamar mandi. "Kamu perlu minum," kata Geraldian mengangsurkan segelas air putih pada Miranda. Miranda cuma menatap manik Geraldian tanpa mengindahkan angsuran gelas. Geraldian menghela napas besar, bibirnya tetap mengatup rapat. Bunyi entakan gelas yang disimpan kasar di meja kaca juga tidak membuat kelopak mata Miranda mengerjap dari fokusnya ke wajah Geraldian. Tingkah perempuan itu seperti merasa bakalan kehilangan Geraldian kalau mengerjapkan kelopak mata. "Apa kita memang bersaudara? Maksudku, apa perkataan Revan benar?" Geraldian duduk di atas sofa tunggal, membuat Miranda yang duduk di hadapannya tersinggung. Sofa yang Miranda duduki masih bisa menampung satu orang namun Geraldian memilih duduk sendiri. Berkas yang Revan bawa mengatakan yang sebenarnya. "Kamu cucu Amanda," jawab Geraldian menyugar rambutnya. Kepalanya pusing luar biasa karena banyaknya alkohol yang ia tenggak tadi. "Aku bahkan tidak tahu siapa Amanda," timpal Miranda tidak habis pikir. "Amanda adalah mantan pacar Suwardi," prolog Geraldian. "Mereka pernah bersama dan menghasilkan seorang putri bernama Dewi. Lalu apa hubungannya denganmu, Geralt? Bukankah Suwardi musuhmu, terlepas dari wajah kalian yang mirip?" Komentar Miranda yang menyatakan kebingungannya terhenti oleh interupsi pikirannya sendiri. Miranda lupa pada fakta bahwa Suwardi dan Geraldian begitu mirip bahkan Suwardi bak pantulan Geraldian di usia senja nanti. "Ya Miranda, aku adalah cucu kandung Suwardi." Geraldian menjawab segala kecamuk di benak Miranda. Miranda menutup mulutnya saking syoknya mendengar pernyataan Geraldian. "Putri Suwardi dengan Amanda adalah ibuku. Tapi ibu kandungmu?" Sela Miranda kebingungan dengan banyaknya informasi yang diberikan Geraldian padanya. "Ibu kandung Geraldian bukan bernama Dewi. Ayahku menyamarkan status ibu tiriku jadi ibu kandung demi nama baiknya. Terkadang pemalsuan data di dunia bisnis seperti ini harus dilakukan. Perusahaan butuh nama baik agar bisa menarik investor. Terus sekarang ibu kandungmu di mana, Geralt?" Geraldian diam menerawang. Dia sedang menyelam ke dalam lautan memorinya yang sudah dia simpan di kotak penyimpanan dan menguburnya di tanah. Memori itu sudah berhasil Geraldian lupakan puluhan tahun. Dan sekarang dia harus menggalinya ingatan itu lagi. Agak menyakitkan karena hampir 70% memorinya berisi mimpi buruk. Dia mati karena kebodohannya sendiri, Mir. "Maaf," lirik Miranda mengerjap. Bola matanya memancar perasaan ingin beranjak dan memeluk Geraldian erat. Tak mau melepaskan. Namun rasa menyengat di kakinya mendadak mengingatkan Miranda tentang fungsi kakinya yang tidak bisa dipakai seenaknya lagi. Dia ingin meminta Geraldian mendekatinya. Dia ingin menenangkan lelaki itu seperti biasanya, tapi bibirnya malah diam teluh. "Ibuku orang yang sangat cantik. Dia sangat cerdas dan rendah hati, namun dia terlalu polos. Suatu waktu dia bertemu dengan ayahku dan jatuh cinta padanya. Ayahku saat itu sedang merangkak di bisnis berliannya, bisa dibilang dia cukup populer di jajaran pebisnis. Dan Suwardi, si tua bangka sialan itu memanfaatkan ibuku, putrinya sendiri untuk memanipulasi ayahku. Ketika ayahku dan ibuku menikah, Suwardi memanfaatkan situasi dengan menyuruh ibuku membocorkan setiap kunci perusahaan ayahku. Dan karena ibuku bodoh dan polos, dia mau-mau saja." Miranda semakin ingin merengkuh Geraldian untuk mengelus rahang tegang lelaki itu. Geraldian melanjutkan, "Puncak masalahnya, ayahku mengalami kemunduran bisnis dan dia tahu istrinya lah yang menjadi penyebabnya.
Ayahku tidak terima dan menceraikan ibuku yang sedang hamil adikku, itu kenyataan yang pahit bagiku. Aku masih ingat bagaimana kerasnya ayahku, dia mendepak kami keluar dari rumahnya. Dan tahu fakta yang lebih menyakitkan. Geraldian tertawa sarkastis, membayangkan orang yang bertanggung jawab membuat hidupnya sengsara. Suwardi, si tua bangka yang menjadi penyebab kesengsaraan ibuku malah marah mendengar ibuku gagal membuatnya berjaya dari data curian, dia mengusir kami. Sialan, Miranda menggigit punggung tangannya menahan isak tangis. Kebencian Geraldian kepada Suwardi jadi beralasan sekarang. Hidup kami saat itu kacau. Ibuku yang hamil terpaksa jadi penari karena hanya itulah keahliannya. Kemudian aku sakit, ekonomi kami sulit dan hamil besar membuat ibuku kesulitan mencari uang lagi. Dia menurunkan egonya dengan memohon belas kasihan pada ayahnya, si tua bangka Suwardi. Dan sialannya, si tua bangka itu malah mengusir kami kembali sampai ibuku stres dan pendarahan. Geralt, lirik Miranda meringis pilu. Tidak usah dilanjutkan kalau memang menyakitkan. Geraldian menggeleng. Beruntungnya Rasongko datang dan membawa ibuku ke rumah sakit. Adikku terpaksa lahir sebelum waktunya. Dia lahir prematur. Dia sekarang di mana? Maksud, dia, yang Miranda adalah adik Geraldian. Geraldian tiba-tiba menggeram. Napasnya memburu, matanya yang sudah sedari tadi memerah karena alkohol sekarang semakin terlihat jelas karena lelaki itu melotot. Miranda menyadari kesalahan pertanyaan yang dia ajukan. Segera dia beri Geraldian permohon maafan. Kamu gak perlu menjawabnya, Geralt. Mereka semua mati, teriak Geraldian lantang. Miranda spontan memejamkan mata dengan ulu hati nyeri oleh bentakan itu. Mereka semua mati Mir, dan aku sudah membunuh orang yang membuat ibu dan adikku mati, teriak Geraldian mondar-mandir. Aku pembunuh, Mir. Geraldian, panggil Miranda tajam panik melihat lelaki itu berjalan menuju lemari kaca di samping sofa. Lelaki itu sangat emosional, Miranda sudah mengetahui sifatnya ini dari hubungan mereka akhir-akhir ini. Dan dugaan Miranda benar, perempuan itu spontan menjerit saat kepalan tangan Geraldian memukul lemari kaca itu. Tidak berhenti di sana, lelaki yang sudah dipengaruhi alkohol dan kemarahan itu kembali menyasar hiasan-hiasan keramik dan melemparnya ke lantai. Bunyi pecahan keramik memantik jeritan Miranda lagi. Aku pembunuh, Mir, desis Geraldian terisak. Isakan lelaki dewasa adalah pertanda kesakitan dari benaknya yang ditumpuk. Dunia seringkali menganggap lelaki yang menangis adalah bukti kecengengan. Memang benar, lelaki lebih bersikap rasional ketika dihantam masalah besar, berbeda dengan perempuan yang menjadikan tangis sebagai jalan terakhir. Dan sekarang melihat lelaki kuat di depannya ini terisak-isak, Miranda terhenyak oleh pancaran kesakitan yang terpancar di kedua bola mata Geraldian. Masa lalu Geraldian begitu menyakitkan, membunuh seorang manusia bukan cuma melukai harga dirinya sebagai manusia namun membuatnya seperti monster di benaknya sendiri. Geraldian memukuli cermin di hadapannya. Berkali-kali, seolah membenci dirinya sendiri yang terpantul di cermin. Cermin lebar itu sudah tak berbentuk, dan bukan cuma pecahannya yang membuat Miranda terhenyak, melainkan karena ada kucuran darah di sana. Udah Geralt, udah, jerit Miranda merengkuh punggung Geraldian dengan erat. Dia tidak tahu kekuatan dari mana yang membuatnya mampu berjalan cepat seperti kilat. Aku cacat, Mir, bisik Geraldian pilu. Aku pembunuh, kamu tidak sepenuhnya bersalah, Geralt. Kamu cuma membela keluargamu, hibur Miranda memperkuat ikatan jemarinya membelit dada Geraldian yang memburu. Kamu tidak cacat, aku pengen mati. Kamu berharga, Geralt. Kita saudara, Mir, desis Geraldian teringat fakta itu lagi. Aku nggak peduli, timpal Miranda tajam. Bersambung, 117. Tidak ada manusia yang hidup tanpa celah Geralt, kamu tetap manusia biasa. Kita semua manusia biasa, aku pun punya celah, bisik Miranda mengelus punggung Geraldian yang masih menegang. Lihat aku, Geralt, tatap mata aku, apa di mataku ada penghakiman? Apa aku terlihat jijik padamu? Geraldian terdiam keluh. Aku saja sebagai orang luar yang tidak tahu kesulitanmu di masa lalu seperti apa bisa memaklumi kesalahanmu di masa lalu. Terus kenapa kamu sendiri tidak mau memaafkan diri kamu sendiri? Aku tidak tahu, Mir, lirik Geraldian akhirnya buka suara. Punggung yang Miranda dekap sekarang mulai menurunkan ketegangannya. Karena Geraldian sudah mulai tenang, walaupun dengan bola mata semerah sofa Geraldian, Miranda tak mampu menahan diri untuk merengkuh rahang lelaki menawan itu. Kamu berharga, Geraldian.
Kamu nggak serta-merta jadi manusia paling rendah karena pernah melakukan kesalahan. Geraldian kesulitan menahan buncahan rasa haru di pelupuk matanya. Entah kenapa setiap ucapan Miranda selalu masuk di benaknya. Seolah Tuhan memang menciptakan bibir itu untuk mengobati luka di hidup Geraldian. Menjahit luka menganga yang tidak berhenti mengucurkan darah segar. Geraldian tiba-tiba mengernyit. Kepalaku pusing sekali. Miranda tersenyum miris. Kamu terlalu banyak minum, Geral. Aromamu bahkan 11-12 dengan vodka. Sorry, kata Geraldian. Jangan menyetir saat sedang marah lagi ya. Pinta Miranda tiba-tiba kembali ke pembicaraan awal. Kamu bikin aku khawatir. Geraldian tidak mau berjanji, dia sangat mengenali sifat dirinya yang emosional. Bukan cuma hari ini saja dia menyetir dengan keadaan marah, sudah berkali-kali. Namun jemari halus Miranda yang mengelus rahangnya lembut perlahan mengomando kepala lelaki itu untuk mengangguk. Kepala kamu masih pusing, sudah macam boneka anjing di dashboard mobil, yang kerjaannya cuma mengangguk-angguk. Geraldian pun demikian. Iya, kamu sebaiknya tidur, pinta Miranda menatap manik lelaki itu tulus. Ada ribuan pendar rasa haru di bola mata perempuan itu. Siapa yang tidak senang mendapati lelaki yang ia sayangi yang tadi mengamuk karena amarah kini sudah jinak kembali. Geraldian miliknya. Geraldian yang dia sayangi sudah kembali menjadi kepribadian lelaki itu yang sebenarnya. Ya, sepertinya aku butuh tidur, kata Geraldian membenarkan usulan Miranda. Kelopak matanya otomatis terpejam saat jemari Miranda memasuki celah-celah rambutnya dan memijat lembut. Biar aku ambilkan obat, usul Miranda pelan. Tapi kaki kamu, tidak apa-apa, Geral, lirih Miranda tersenyum. Aku cuma ke lemari P3K di sana. Jantung Geraldian mencelus tatkala semua sentuhan Miranda di tubuhnya terlepas. Dia pandangi punggung perempuan ringkih itu sampai berbelok ke pintu. Diam-diam Geraldian hela napas besar. Status mereka yang satu nenek kembali menyentak kesadaran Geraldian lagi. Ini mirip panah beracun yang menancap di jantungnya. Sudah Geraldian cabut anak panahnya pun, percuma, karena racunnya sudah menyebar memenuhi tubuh Geraldian dan kemudian membuat otaknya mati rasa. Dia sudah berusaha menyangkal fakta bahwa dia dan Miranda bersaudara, hasilnya bagus. Beberapa waktu dia berhasil melupakan fakta tersebut, namun fakta itu tetap terpampang nyata dengan kejujurannya yang menyakitkan. Mana bisa Geraldian lari begitu saja dari fakta itu? Dia masih waras omong-omong. Nih minum, nanti langsung tidur. Si hadapannya Miranda membawa segelas air bersama satu tablet obat sakit kepala. Tanpa satupun kata Geraldian terima kebaikan Miranda tersebut dengan menenggak kapsul obat lalu meminum airnya sampai tandas. Miranda berjalan memangkas jarak, dia usap permukaan bibir Geraldian yang basah oleh air dari gelas. Kenapa kamu kesini? Miranda mendongak, berhenti menatap bibir Geraldian dan beralih ke kedua bola mata Geraldian yang berwarna merah. Apa kurang jelas? Aku tekanin lagi ya Geral, kedatanganku kesini karena aku nggak mau mati penasaran memikirkan kabar lelaki yang aku cintai setengah mati yang nomornya tidak aktif. Terlepas dari semua masalah yang menjerat mereka, Geraldian rasakan dirinya melambung tinggi ke awang-awang. Dia yakin 100%, semua lelaki di dunia pasti iri ingin berada di posisinya. Sinar mentari yang masuk, kini bukan lagi di tahap menghangatkan namun sudah level menyengat. Rasanya cukup menyenangkan, namun lama-kelamaan punggung lelaki itu jengah juga dan berguling demi menyipit ke jendela lebar yang gordennya terbuka. Ada lengan yang membeli pinggangnya. Masih dengan wajah mengantuk dan mata mengabur, Geraldian amati lengan itu dan menyusurinya sampai ke atas wajah. Seketika Geraldian terhenyak melihat wajah lelap Miranda. Perempuan itu tidur meringkuk dengan menjadikan lengan kanannya sebagai bantal. Pantas rasanya pegal sekali, namun fakta yang terpampang di hadapannya ini sama sekali tidak Geraldian cela. Dia malah bersyukur dan malah menarik selimut demi menyembunyikan tubuh mereka dari sinar mentari yang panas. Selimut sebatas dada, kedua manusia itu saling berhadapan. Yang satu masih lelap di dunia mimpi sedang yang satunya lagi diam menonton. Ingatan-ingatan semalam tiba-tiba datang dengan membawa rombongan. Status baru mereka yang menyakitkan. Saudara, baru kemarin malam Miranda memberi ultimatum, bahwa status mereka tidak akan bisa mengalahkan besarnya rasa cinta mereka berdua. Ya, saat itu Geraldian mengangguk membenarkan karena memang percaya. Tapi bagaimana sekarang, saat pikirannya sudah rasional dan jernih? Seketika ingatan bahwa bisa saja hubungan mereka kandas memaksa Geraldian percaya.
Dan lelaki itu otomatis ketakutan dengan pikirannya sendiri. Refleks, Geraldian hapus jarak di antara mereka lalu merengkuh tubuh mungil itu dalam dekapan erat. Geral, gumam Miranda terbangun. Geraldian tidak akan pernah melepaskan perempuan ini. Sampai kapanpun dan dimanapun. Miranda baik sekali tidak mengomentari cara memeluk Geraldian yang terlalu erat. Ini jam berapa? Tanyanya serak. Aku tidak tahu, jawab Geraldian sama seraknya. Tanpa disangka, Miranda malah balas memeluk pinggang Geraldian sama eratnya. Geraldian pikir perempuan itu menanyakan waktu karena ingin keluar dari kamar. Baju kamu bau alkohol, komentar Miranda memejamkan mata. Dia tidak suka alkohol, tapi hari ini lain. Aroma alkohol yang membaur dengan aroma tubuh Geraldian jadi semacam aroma terapi bagi Miranda. Dia jadi ingin terus berada di pelukan lelaki itu tak kenal waktu. Apa aku perlu membukanya? Tidak usah, Mir. Aku mau bertanya serius, ucap Geraldian membawa pembicaraan mereka ke hak yang lebih serius. Bagaimana tanggapan kamu tentang status baru kita? Punggung Miranda sedikit menegang setelah mencerna pertanyaan Geraldian. Aku nggak peduli, jawab perempuan itu dingin. Serius, kalau kamu, tanya Miranda balik bertanya. Bagaimana tanggapan kamu soal status baru kita? Apa kamu mau mundur dan berhenti merjuangin hubungan seumur jagung kita? Kamu tahu jawabannya seperti apa, Mir? Aku tidak tahu, jawab Miranda menggeleng. Aku juga tidak peduli, kata Geraldian menjelaskan. Ayo kita buat status itu tidak punya pengaruh apapun sama kita. Ayo kita lanjutkan hubungan ini, Mir. Miranda mengangguk haru, ya Gral, ayo kita lakukan. Mari kita lari dari takdir menyakitkan Tuhan. Bersambung, 118. Waktu yang sama, siang menjelang sore di sebuah markas rahasia Free Fire, sebuah mafia yang menduduki urutan kedua setelah kelompok mafia The Moon. Free Fire berdiri secara rahasia, berjalan perlahan seumpama rangkakan bayi mungil. Hampir tidak ada yang tahu siapa itu Free Fire, namun dalam kurun waktu beberapa tahun kelompok mafia ini mampu menyaingi The Moon. Kelompok mafia yang memang sudah ternama di negara mereka. Dan kebetulan puncak strata The Moon sendiri adalah Herlan. Yap, lelaki pebisnis itu bukan cuma menguasai semua ekonomi di segala sektor kehidupan namun juga menguasai para mafia. Itu menjelaskan kenapa Geraldian diberi peringatan oleh teman-temannya untuk menghindari masalah sedikit pun dengan Herlan. Lelaki itu punya pedang bermata dua. Bagaimana progresnya? Tanya seorang lelaki berambut cepat menatap tajam gadis berkardigan hitam yang duduk di atas tumpukan peti. Suasana temaram ruangan tak berjendela itu sama sekali tidak membuat salah satu dari mereka tergerak menyalakan lampu. Ah, barangkali kegelapan memang mereka perlukan sebagai bentuk penyamaran. Gadis yang memakai dandanan serba gelap itu menyeringai, lalu menunduk menatap kucing hitam legamnya. Dia elus hewan karnivora tersebut, dan menjawab pertanyaan lelaki di depannya saat kucingnya sudah mengeong. Geraldian punya banyak pengawal. Gadis itu tunjukkan goresan melintang tepat di lengannya. Mobilku ditabrak sampai lenganku kena baret. Aku jadi berpikir apa dia bergabung dengan kelompok mafia tertentu. Para pengawalnya seperti sudah berpengalaman membersihkan pembunuh sepertiku. Kamu bilang sendiri sudah berhasil menghindari pengawal Geraldian dan sudah mengacungkan pistolmu, komentar sebuah suara kecil dari sudut gelap ruangan. Ya, itu menjelaskan dirimu tidak kompeten, seru lelaki yang berambut cepat tertawa sarkastis. Tapi pengawalnya memang banyak sekali, tapi... Oh ya, aku jujur saja, Geraldian memang pintar menghindari peluruku, seru gadis itu mengakui kelebihan Geraldian. Lain kali, kamu bisa memancing Geraldian agar keluar lebih dulu dari sarang para pengawalnya, dengan begitu kamu bisa menghabisi nyawanya sepuasnya. Saran dari lelaki berambut cepak untuk gadis yang masih mengelus punggung kucing naik turun. Tapi tawarannya sudah selesai, kata suara kecil di sudut ruangan mengambil alih pembicaraan. Nyawa Geraldian yang kuhargai 2 miliar sudah hangus, karena faktanya jangka waktunya cuma buat hari ini. Yah, Rai, kamu tidak seru, berarti kamu gagal, Naira. Seru suara kecil itu lagi, menggunakan nada mencemooh yang syarat penghinaan. Kamu gagal membuktikan bahwa kamu lebih kompeten dibanding Geraldian. Berarti perkataanku benar, kan? Kalau Geraldian itu jenius. Ya, aku mengaku kalah. Gadis itu mencebik sembari mengangkat bahu acuh tak acuh. Berarti mulai dari sekarang kamu harus setuju kalau Geraldian bukan sekadar pebisnis bermodalkan para pengawal yang tunduk dengan uang. Ya, Arai, jangan mengulang terus.
Seru gadis bernama Naira tersebut memutar bola mata kesal. Melalui sudut matanya yang menyipit seperti mata kucing, Naira tatap bocah kecil yang struktur wajahnya terlihat dari pantulan cahaya yang menerobos masuk. Wajah mulus khas bayi itu tidak akan pernah disangka akan jadi orang berpengaruh di Free Fire. Oh, dan tentu saja, orang-orang juga mungkin tidak tahu apa itu Free Fire. Kalau saja orang-orang tahu Arai, si bocah kecil ini menyimpan sifat bengis dalam jiwa bocahnya, sudah pasti semua guru di sekolahnya akan lari ketakutan melihat Arai. Arai Prameswara, begitu nama lengkap bocah ini. Jenius, bisa dia diandalkan, punya jiwa leadership yang tinggi dengan kekejaman yang tidak bisa diragukan lagi. Free Fire butuh pemimpin seperti itu dan sudah ditebak dalam beberapa tahun mendatang Arai bisa saja sudah menduduki kursi senior. Kenapa, Rai? Kenapa kamu mau repot-repot menghargai kepala seseorang sebesar itu cuma-cuma? Tanya lelaki berambut cepak yang ternyata bernama Diki. Diki merupakan sahabat Naira yang jika ada Naira di tempat pasti Diki juga akan ada di sana. Mereka ibarat kembar tak terpisahkan. Di atas tumpukan peti-peti kayu, bocah itu, Arai Prameswara mengetatkan rahangnya. Aku cuma ingin menguji kemampuan, Naira. Pada kenyataannya tujuan Arai mensayembarakan kepala Geraldian kepada Naira karena bertujuan untuk Naira sendiri. Ya, Geraldian memang ayahnya, Arai melakukan sayembara ini juga agak riskan. Dia takut Naira benar-benar menunjukkan kemampuannya membunuh seseorang dalam hitungan dekat. Dia tidak akan mengambil keputusan bodoh ini semisal Naira tidak begitu sombong menyepelekan Geraldian. Geraldian adalah ayah kandungnya, astaga. Masa Arai diam saja mendengar ayahnya diremehkan seperti itu? Namun cara penyelesaian Arai memang terdengar berisiko. Syukurnya, Naira datang dengan tangan kosong tanpa menjinjing kepala Geraldian. Arai mensyukuri hal itu sebagai berkah. Apa sayembaranya tidak diperpanjang? Tanya Naira menghela napas. Aku sudah belajar dari kesalahanku kemarin, sekarang akan lebih baik lagi. Dia kurang melakukan persiapan kemarin, ya Arai benar, dia terlalu sombong. Track recordnya yang pernah membunuh banyak orang di Italia. Tidak ada pengulangan maupun perpanjangan masa. Jawab Arai dingin. Cuma sekali ini saja Arai bertingkah seperti anak durhaka, dan Arai mengangkat kedua tangan melambai ke atas tidak sanggup untuk kali kedua. Arai tidak buta pada histeris ibunya beserta Geraldian saat diberitahu kepala lelaki itu disayembarakan. Bagaimana ya respons mereka berdua kalau tahu putra kandung mereka sendiri yang merancang skenario tersebut? Tapi kamu tidak apa-apa kan, Naira? Tanya Diki dengan mimik datar. Jangan harap lelaki muda itu punya belas kasihan, Diki punya prinsip, di dunia ini tidak ada yang namanya belas kasihan. Belas kasihan cuma untuk orang-orang lemah yang tidak paham persaingan kompetensi di puncak yang salung bersegi tegang. Tentu saja, jawab Naira angkuh. Menghindari orang-orang berotot dan berpistol itu cukup mudah. Terlebih aku bisa berlari cepat. Mereka payah sekali. Komentar Naira terkekeh. Jangan terlalu sombong, kamu bahkan tidak berhasil menjalankan misimu itu. Sentak Arai tajam dan dalam. Hei dengar ya, aku akan melakukannya. Kalau perlu aku akan membawanya langsung ke hadapanmu. Tidak perlu, sayembaranya sudah selesai. Seru Arai dingin. Oh ya, mafia culi yang sudah kamu isi rekeningnya dari rekening Herlan sudah mengirimi kita pasokan senjata. Kata Diki memberi informasi yang sudah dia kantongi sedari pagi tadi. Mereka benar-benar memberi kita apa yang kita butuhkan. Baguslah, gumam Arai menyeringai. Bocah kecil itu menatap kedua manusia di hadapannya, Naira yang masih mengelus kucing legamnya serta Diki yang diam dengan bibir menipis. Bisa kamu tunjukkan di mana senjatanya? Aku akan melihatnya. Tentu saja, bos. Timpal Diki menyeringai. Tampak bersemangat hendak menunjukkan senjata baru mereka pada Arai. Arai terlebih dahulu keluar dari ruangan luas itu lalu disusul Naira dan Diki. Bersambung, 119. Barangkali kalau tidak ingat Arai, Miranda sudah mengubur dirinya bersama Geraldian di lautan selimut. Tidur berpelukan dan cuma bangun demi menatap satu sama lain. Melankolis, tapi memangnya apa yang harus mereka lakukan lagi sebagai hiburan kalau tidak dengan berbagi kemesraan? Takdir baru saja mengirim dua insan itu prahara besar yang cukup serius. Miranda dan Geraldian sepakat menyambutnya dengan tenang. Tapi omong-omong, mereka punya satu bocah kecil yang keberadaannya hampir mereka lupakan hanya karena masalah mereka. Kenapa? Tanya Geraldian ketika Miranda terbangun tiba-tiba.
Selimut yang mengungkung mereka terbawa panik yang menderu Miranda. Perempuan itu turun dari ranjang dan mengikat rambutnya di depan cermin. Ini sudah sore, seru Miranda panik menatap Geraldian dari pantulan cermin di hadapannya. Aku lupa mengaktifkan ponsel. Memangnya kenapa? Tanya Geraldian bingung. Bodoh, apa Geraldian lupa dia punya seorang anak? Miranda mendengus kesal. Arrai sendirian di apartemen, Geral. Apa kamu melupakan fakta itu? Disentak pertanyaan tajam Miranda, seketika tombol on kesadaran Geraldian langsung terisi penuh dan lelaki itu meringis. Biar aku telepon. Dia sempat mencas ponselnya tadi pagi sebelum kemudian jatuh tertidur lagi di dada Miranda yang nyaman. Aku ke kamar mandi dulu, timpal Miranda bergegas masuk ke kamar mandi. Geraldian mengangguk menimpali, meski sia-sia karena lawan bicaranya sudah berlalu pergi. Suara pintu kamar mandi yang ditutup mengerjapkan kelopak mata Geraldian. Segera dia beralih ke ponselnya demi memencet kontak putranya. Sambil menunggu panggilan diterima diam-diam Geraldian tersenyum ringis. Setelah semua masalah yang menimpa mereka berdua tadi malam, percaya diri sekali Miranda bisa pergi dari vilanya ini seenak jidat. Tentu saja tidak akan dia biarkan. Akan dia buat Miranda dan Arrai kembali menempati kamar di villa ini, hidup bertiga dan bersiap-siap merencanakan masa depan yang cerah. Makanya Miranda tidak akan dia izinkan pergi ke apartemen untuk membuat harapannya jadi kenyataan. Dia mesti mengurus Arrai terlebih dahulu. Miranda yang khawatir pastinya tidak bisa tinggal diam membiarkan putranya di apartemen sendirian. Bukannya Geraldian tidak khawatir pada Arrai atau apa, tapi oh ayolah, Arrai sangat luar biasa. Dia pernah membunuh orang suruhan Wijoyo sendirian tanpa bantuan siapapun. Fakta itu sebenarnya bisa menjadi dasar kalau Arrai tidak perlu dikhawatirkan. Entah Miranda melupakan fakta itu atau apa, Geraldian sendiri tidak tahu. Ya halo, sapa suara di seberang. Halo, Rai, balas Geraldian turun dari belitan selimut dan menutup sedikit gorden yang terlalu membebaskan cahaya matahari berkeliaran di kamarnya. Kamu di mana? Aku di apartemen. Apa mama ada di sana? Geraldian segera mengangguk. Ya dia ada di sini. Apa kamu bisa ke villa sendiri, Rai? Malam ini sebaiknya kita menginap di sini dulu. Di seberang telepon, Arrai berdeham. Sudah aku duga mama ada di sana. Rona merah perlahan mewarnai telinga kanan Geraldian sampai semerah kausnya. Sial, dia baru saja malu hanya karena perkataan putra kecilnya. Ya Rai, ibumu sedang ulang tahun. Apa salahnya memberi dia hal yang totalitas? Dia pasti senang sekali, guman Arrai. Aku ingin bicara dengannya. Tentu saja dia senang, tapi dia sedang di kamar mandi. Oh begitu, kamu tetap tinggal di apartemen tadi malam, kan? Tentu saja, sekarang kemas pakaian buat sekolah besok dan pesan taksi ke sini. Jangan kemalaman, ibumu akan khawatir. Suruh Geraldian mengurutkan hal-hal yang harus Arrai lakukan. Oke, sahut Arrai. Aku akan mengepak pakaianku sekarang juga. Aku izin menutup teleponnya. Oke. Gumam Geraldian menjauhkan ponselnya dari telinganya. Bersamaan dengan suara tut-tut yang menandakan panggilan sudah diputus. Lalu suara derit pintu kamar mandi dibuka memaksa lelaki itu mendongak. Miranda yang cuma berhanduk menyengir, aku lupa cuma bawa baju satu. Geraldian mendadak lupa bagaimana caranya mengatupkan rahang yang terbuka. Dia sering bermesraan dengan Miranda, namun baru kali ini dia diperlihatkan perempuan itu yang memakai handuk. Menyengir polos membuat Geraldian gemas ingin membawanya ke ranjang. Aku pinjem bajumu Geral, boleh? Tanya Miranda polos. Jemarina bahkan sudah memegang gagang pintu lemari Geraldian. Karena Geraldian cuma diam melongo, mau tak mau Miranda berseru keras menyentak kesadaran lelaki itu. Geraldian, oh iya Mir, gimana? Sambar Geraldian kebingungan. Perempuan yang menggerai rambut basahnya itu cuma memutar bola mata. Aku pinjem baju. Ambil saja, sahut Geraldian menunduk dan langsung mengusap kedua matanya seolah iritasi. Di hadapannya Miranda mengaduk-ngaduk lemarinya mencari sesuatu yang bisa dipakai. Aku pinjem kaos ini dan celana pendek ini, ambil saja, ulang Geraldian. Oh ya tadi aku sudah meminta Arrai mengepak keperluan sekolahnya buat besok, aku memintanya menginap di sini. Oh ya, dan dia mau, tentu saja, jawab Geraldian mengernyit bingung. Oke. Apa mau ku minta dia membawa bajumu? Celana itu sangat pendek kurasa, saran Geraldian menunjuk celana yang Miranda pegang. Geraldian tidak tahan untuk berkomentar,
bukan kesopanan yang dia gembor-gemborkan sekarang melainkan pertahanan dirinya sendiri. Geraldian tidak yakin bisa tahan seharian bersama Miranda yang cuma pakai celana sebatas paha. Jangan, nanti dia berpikir yang macam-macam sama kita, pekik Miranda melotot panik. Lah memangnya kenapa? Dia hadir jelas bukan dari telur ayam, timpal Geraldian tidak habis pikir. Mereka dua orang dewasa, terlepas dari hubungan mereka yang belum sah, mereka sudah punya seorang anak. Seharusnya ini menjadikan hubungan mereka memang punya konotasi yang Miranda sebutkan. Hubungan yang penuh macam-macam. Ih, Geral, pekik Miranda lantang, kesal dengan tingkah Geraldian yang terkesan santai. Pokoknya jangan minta Arai membawakanku baju. Pungkas perempuan itu mengambil kesimpulan. Aku akan malu nanti, tapi jangan pakai celana itu. Tidak ada celanamu yang lebih pendek lagi Geral, semuanya besar-besar, lagi pula aku tidak akan keluar rumah kok. Kamu nggak usah posesif begitu, ungkap Miranda mencebik cemberut. Posesif gimana? Protes Geraldian. Ini bukan cuma posesif astaga, namun lebih kompleks lagi. Sama sekali tidak lucu semisal Geraldian merusak hubungan mereka yang sudah kembali normal pasca badai itu dengan bertingkah seperti hewan primitif menandai Miranda dengan kasar. Ya, kamu posesif. Ini darurat jadi biarkan aku pakai celana ini, kamu nggak bisa protes. Seru Miranda keras kepala. Dengan muka ditekuk Geraldian men-scroll ponselnya membuka aplikasi sesuatu. Jangan berani-berani menelepon Arai, Geral. Seru Miranda lantang. Enggak, jawab Geraldian sama lantangnya. Aku sedang mendownload aplikasi toko online untuk memesankanmu baju piyama. Miranda mendongak tak percaya, bohong. Geraldian tunjukkan layar ponselnya yang sudah terpasang aplikasi toko online. Mau aku pesankan apa kamu yang memesan? Seriously? Sampai seniat itu? Tanya Miranda mendengus. Kamu cuma perlu menurut kalau tidak mau aku kurung di ranjang ini. Miranda mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Bersambung. 120. Arai menyampirkan ransel Power Ranger-nya yang sudah ia isi amunisi untuk menginap. Berisi buku serta pakaian. Buku tulis sekolah dasar yang lebih sering Arai koreti dengan kode-kode yang harus dia pecahkan dibanding tulisan huruf dan abjad seumpama anak sekolah dasar normal lainnya. Apa Arai merasa tidak normal? Tentu saja tidak, malah dia bangga dengan dirinya sendiri. Mampu melampaui batas yang tidak semua orang bisa melaluinya. Silakan masuk, Tuan, seru sopir di dalam mobil. Arai membuka pintu penumpang, memasukinya lantas duduk tepat di belakang kursi pengemudi. Nah dengar, kan, seru suara cempreng yang berasal dari bibir bergincu oranye. Yap, gadis itu adalah Naira, yang kini hanya memakai tangtop kuning dengan jeans biru pudar semata kaki. Di lingkaran pekerjaan, Naira mungkin bisa totalitas memerankan statusnya sebagai pembunuh bayaran paling mematikan dengan pakaiannya yang serba penyamaran. Namun beginilah Naira saat di luar pekerjaan, nyentrik, colorful dan aneh. Aneh sekali, apalagi dengan wig hijau toskanya. Dengar apa? Seru Diki menatap sahabatnya dengan mencemooh. Memang dia yang menyambut Arai tadi dengan berlagak seolah sopir pribadi. Naira menunjuk Arai di jok belakang. My little boss baru saja bilang padamu untuk tutup mulut. Kamu tahu, suaramu itu kayak kaleng rombeng. Oh ayolah, kalau ada kompetensi bibir paling ceriwis sedunia, kamu sudah menduduki urutan pertama. Timpal Diki memutarbalikan fakta sehingga Naira yang salah. Loh kok jadi aku? Ekem, bisa tolong hentikan perdebatan kalian dan mulai lajukan mobilnya. Karena demi apapun kalian datang 1 jam lebih telat dari waktu yang kalian janjikan tadi. Sekarang pukul 8 malam, waktu yang cukup muda bagi Arai, namun tetap sangat malam menurut Miranda. Ibunya itu sudah meneleponnya puluhan kali hanya untuk memintanya segera datang. Nada suaranya bahkan sudah tak ramah lagi, bahkan sampai mengancam akan menyeret Arai sendiri dari apartemen. Nah dengar sendiri, tugasku di sini mengantar Arai ke rumahnya. Kamu yang cuma diam menonton jangan menggangguku. Diki memberi ancaman tegas kepada Naira. Telunjuk lelaki itu sampai mengacung-acung karena gemas. Lebih gemas lagi ketika Naira cuma mendelik merespon peringatannya. Mobil Range Rover hitam legam itu kemudian melaju membelah jalanan. Meninggalkan apartemen Arai menuju Villa Geraldian yang cukup jauh. Nah mungkin ini yang mendasari sifat berlebihan Miranda dan Geraldian yang terlalu khawatir. Jarak dua tempat itu lumayan jauh kalau diukur sebagai jarak bocah kecil naik taksi. Mereka tidak tahu saja bahwa bocah kecil ini memiliki jiwa leadership yang tinggi dan bisa saja diangkat jadi ketua Free Fire dalam waktu dekat.
Polisi pun takut dengan Free Fire. Jadi, apa yang perlu Miranda khawatirkan? Aku ingin sampai di villa ayahku tepat pukul 8:30, ungkap Array. Diki otomatis mengangkat tangannya memeriksa jam. Seriously, kamu menyuruhku membawa mobil ini terbang? Tatapan Diki sangat aneh melihat dari kaca spion depan. Masa dia harus membawa mobil ini melewati jarak 5 km dengan waktu 13 menit? Sudah gila memang otak bos kecil mereka itu. Kamu harus bisa mengusahakannya, seru Array kekeh dengan keputusannya. Diki dibesarkan di dunia jalanan yang serba terjal, membawa mobil ini meliuk di jalanan dengan kecepatan di batas normal bisa saja dia lakukan, namun hal itu tidak lagi diprioritaskan semenjak tatapannya menemukan mobil van merah di belakang. Naira, mobil van merah, kata Diki bersikap santai. Naira mengikuti instruksi dari sahabatnya melalui kaca spion. Benar, ada mobil van mencurigakan yang membuntuti mereka. Sebenarnya mereka sudah menarik perhatianku dari tadi. Oh ya, tanya Diki terkejut. Tentu saja, tapi aku menahannya untuk bilang padamu karena aku ingin memastikan terlebih dahulu, jawab Naira meyakinkan. Apa kita harus memberi eksekusi mereka malam ini? Tanya Diki sembari menoleh sebentar ke jok belakang. Array mengalihkan sejenak bola matanya dari buku tulis bersampul merah miliknya. Bagaimana menurutmu, Ray? Hindari saja, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main dengan orang-orang itu. Ibuku lebih menakutkan kalau marah, by the way. Jawab Array menatap datar ke depan. Naira mencebik, padahal aku ingin sekali membuat mobil mulus itu pulang tanpa ban depan, atau kaca depan, dan jangan lupakan baret yang akan memenuhi semua bodinya. Shut up, Array sudah memberi keputusan. Jasamu di sini cuma sebagai umpan, sentak Diki menggerutu. Kepalaku pusing mendengar celotehan tak berdasarmu. Oh ayolah, seru Naira tidak terima jasa cuma dianggap sebagai umpan. What the? Apaan? Di sini dia lebih menguasai seni akrobatik dibanding Diki. Akrobatik juga penting dalam seni bela diri. Bisa kamu hindari saja mobil van pengganggu di belakang? Tanya Array. Tentu saja, jawab Diki jumawa sambil menancap gas dengan kuat. Naira dan Array sampai terantuk ke depan. Terlebih Naira yang lupa memakai sabuk pengaman. Sialan kamu, Diki, jerit Naira mengusap-ngusap dahinya. Namun tatapan Diki sama sekali tidak beralih dari spion, menyairnya pada van yang juga menancap gas menyusulnya. Kalian salah mencari teman kejar-kejaran. Dari kecepatan tinggi yang sama sekali tidak diturunkan, tiba-tiba Diki menginjak rem dan memutar mobilnya menukik belok ke kanan tanpa sen lebih dulu. Bunyi klakson langsung ada di mana-mana. Diki menyeringai dingin sambil kembali menancap gas tanpa henti. Dia berbelok lagi menuju jalan sempit yang tidak mungkin mobilnya lalui dengan badan jalan dipenuhi para pedagang kaki lima. Tapi memangnya Diki punya tata krama? Oh tentu saja punya, makanya sekarang dia tekan klakson lama mencipta suara keras yang melengking. Permisi Pak, Buk. Teriak Diki membiarkan roda mobilnya menghantam dagangan di pinggir jalan. Klakson yang dia berikan memaksa para pedagang menatap mobilnya, mereka lalu berhamburan keluar tanpa sempat menyelamatkan barang dagangan. Kasihan sekali, komentar Naira. Ini jalan, bukan tempat berdagang, aku tidak sepenuhnya salah. Bela Diki, banyak alasan, seru Naira mencemooh. Apa tadi pasar malam? Kenapa kita tidak berhenti dulu? Aku ingin permen kapas. Kamu pikir ini rekreasi? Sebelum mulut ceriwismu itu mengulum permen kapas, aku yakin kepalamu lebih dulu terpenggal, kata Diki. Kita sedang menghindari pembunuh, kalau kamu lupa. Naira mencebik kesal, bibir mungilnya yang dilapisi gincu oranye menyala saat tertimpa sinar. Lalu mobil mereka memasuki terowongan yang membuat semuanya gelap. Apa kita sudah lolos dari kejaran van tadi? Ini baru permulaan, kata Diki menyeringai. Dan benar saja, saat Naira dan Array memastikan ke belakang, van itu masih setia membuntutinya. Entah apa yang mereka cari, atau barangkali van tersebut adalah musuh Free Fire, entahlah. Tapi aku suka, tambah Diki. Perlu bantuan? Tidak, biarkan aku mengalahkan mereka cuma dengan keahlian menyetirku. Oke, Naira segera menambahkan. Apa aku boleh tidur? Semalam aku tidak tidur. Tidurlah, dan jangan menyalahkanku kalau bangun nanti kamu sudah di neraka. Sialan. Dan kemudian mobil legam itu melaju kilat keluar dari terowongan. Mobil van yang juga melaju kilat menandakan bahwa mobil Rain itu sedang di posisi tidak aman. Bersambung.